juga mengapa konfrontasi antara Nabi Musa dan Fir'aun bertebaran dimuat di Al-Quran dalam berbagai surah, karena fenomena sejarah manusia sejak dulu kala sampai sekarang dan sampai nanti akhir zaman adalah fenomena pertarungan abadi antara kebenaran melawan kebatilan. Walah toh Pak ya Allah, aku ki mbiyen ngepen lho karo sampean. Saiki ora. Dari ngefan malah jijik aku karo sampean. Ya jarine ngerti agama, jarine penggaweane salat, mempeng bendina ya. Penggaweane iki nyeramai wong-wong, kei ngaji wong-wong, ngulang sembarang-barang api-api nang wong-wong. Tapi nyapa saya rene kok ceramahmu ki kok fitnah tok. Mengandung kebencian, mengandung fitnah, atimu nek bosok, nek dengki, nek ora seneng karo Pak Jokowi kok kebadut. Bapak pernah gemes gak sih sama orang-orang yang memfitnah Bapak itu? Dikatain kafir, dikatain PKI, kriminalisasi ulama, gak ngebela Islam, dikatain ngelarang ajan, dikatain legalin LGBT, ijazah palsu, dan banyak lagi omongan orang-orang dari kawan politik Bapak yang kasar, menjijikan, frontal, gak sopan, yang gak seharusnya disampaikan ke seorang presiden. Kenapa sih mereka itu pura-pura gak ngeliat gitu atas apa yang udah Bapak perbuat untuk Indonesia? Kenapa pura-pura buta? Saya adalah salah satu rakyatnya Pak Jokowi yang tidak terima dengan statement Anda yang menyamakan Pak Jokowi dengan Fir'aun. Anda tidak pantas mengucapkan itu. Kalaupun Anda tidak suka secara personal kepada Jokowi, tidak sepantasnya Anda menyamakan, menganalogikan Jokowi dengan seorang Fir'aun, karena jelas-jelas jauh berbeda. Seorang Fir'aun tidak akan pernah diterima menjadi tamu Allah, masuk ke dalam Ka'bah secara langsung, yang tidak sembarang orang bisa melakukan. Di sela-sela kesibukan Pak Jokowi yang sibuk memperbaiki Indonesia, yang sibuk memperjuangkan dari kebangkrutan Indonesia, Pak Jokowi hanya meminta kepada rakyatnya untuk berdoa supaya Indonesia ini selamat dari kebangkrutan, selamat daripada serangan-serangan dunia luar. Sebegitu buruknya Anda menilai Pak Jokowi. Amin Rais, Fir'aun itu bodoh, sebodoh-bodohnya bisa mencengkram kekuasaan karena dibantu dua penasihat licik. Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais berkisah tentang sejarah kekuasaan dalam Islam, khususnya menceritakan kekejaman dan kebiadaban Raja Fir'aun dan perseteruannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Amin Rais mengutip dari ayat suci Al-Quran tentang sifat buruk Fir'aun seperti watak lalim, kejam, serta menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Mantan Ketua MPR RI itu berkisah dalam menjalankan roda pemerintahannya, Fir'aun mempunyai penasehat yang membantu mempertahankan kekuasaannya. Korun berasal dari Bani Israel, berhasil menjadi makhluk yang paling kaya di zamannya tambahnya. Sementara Haman, lanjut Amin, pernah disuruh Fir'aun membangun menara setinggi mungkin supaya Fir'aun dapat memanjat menara itu untuk melihat apakah ada Tuhan di langit. Bahkan ada cerita yang mengatakan dia akan membawa panah dan akan memanah Tuhan. Sebelumnya, pada saat memberikan ceramah di kajian Ma'iyah, Cak Nun secara terbuka menyebut Jokowi seperti Fir'aun. Penyair sekaligus penceramah ini juga membandingkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Mbak Hamad. Bukan hanya menyinggung Jokowi dan Luhut, Cak Nun juga mengungkapkan jika Indonesia juga telah dikuasai oleh Korun, yakni pengusaha Antoni Salim. Usai bertemu Luhut di London, Surya Paloh kumpulkan semua legislator Nasdem. Telah kembali ke Indonesia dari London, Inggris, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengumpulkan anggota fraksi Nasdem di DPR RI. Beberapa hal disampaikan khususnya soal dukungan terhadap pemerintahan Joko Widodo. Pertemuan itu dilangsungkan di Nasdem Tower, Jalan Gondang Dia, Jakarta Pusat, Senin 16 Januari 2023. Dalam pertemuan itu hadir Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, Ketua Fraksi Nasdem Robert Rowe, Sekretaris Fraksi San Mustafa, dan anggota DPR lainnya. Ketua Bidang Media dan Komunikasi DPP Partai Nasdem, Charles Maiksyansyah, menyebut pertemuan itu adalah pertemuan rutin setiap tahun. Beberapa hal dibahas dalam pertemuan tersebut. Diakui Charles, politik tanah air terus berkembang, karena itu membutuhkan komunikasi yang baik antara DPP dan fraksi Nasdem agar seirama.
Selain itu, anggota Komisi 11 DPR itu mengungkapkan berbagai pesan Surya Paloh kepada seluruh anggota fraksi Nasdem. Salah satu yang sangat penting adalah tetap mendukung penuh pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Berbagai program kerja pemerintah Jokowi yang baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat harus terus didukung oleh fraksi Nasdem. Surya Paloh menurut Charles berpesan agar fraksi Nasdem memperjuangkan sistem pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka karena lebih demokratis dan berkeadilan bagi rakyat. Johnny G. Plate mengungkap awal mula pertemuan yang terjadi pada Desember 2022 itu. Johnny menyebut pertemuan itu sebuah kebetulan karena keduanya tengah berada di London. Johnny mengatakan pertemuan dua tokoh bangsa itu hal yang baik dan wajar. Johnny mengungkap keduanya berdiskusi banyak hal termasuk tentang kehidupan masa depan bangsa. Johnny menyebut pentingnya silaturahmi antar tokoh bangsa. Dia mengatakan membangun bangsa tidak bisa dengan sendiri-sendiri. Tim SAR perluas pencarian anak panti asuhan yang hilang diduga tenggelam di Kali Ciliwung. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan proses pencarian satu anak berinisial BP 8 tahun yang hilang karena tenggelam di Kali Ciliwung. Peristiwa itu tepatnya terjadi di Jalan Harapan, Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan Minggu. Jarak proses pencarian korban BP diperkirakan mencapai lebih dari 21 km dari yang sebelumnya hanya 5 km dari titik awal korban dikabarkan tenggelam. Aprianto mengatakan proses pencarian BP pada hari ketiga masih melibatkan 150 personil SAR gabungan. Sebelumnya, satu anak berinisial SR 11 tahun atau kakak kandung BP telah ditemukan oleh warga di aliran Kali Ciliwung. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga bernama Nia yang pada Selasa pagi sedang menjemur pakaian. Kapolsek Jagakarsa Kompol Multazam Lisandra sebelumnya menjelaskan insiden tersebut terjadi pada Minggu sekitar pukul 17.15 WIB. Dua anak itu merupakan kakak dan adik yang selama ini diasuh oleh Panti Khadijah Al-Kubro. Panti itu berlokasi tak jauh dari tempat kejadian. Sebelum dikabarkan hilang, SR dan BP sempat mandi di tepi Kali Ciliwung bersama teman-temannya. Ia mengatakan kedua korban tersebut pergi ke Kali Ciliwung itu tanpa seizin pengasuh panti. Saat sedang mandi di tepi Kali Ciliwung tepat di Jalan Lenteng Agung, SR dan BP diduga hanyut. Keduanya sempat ditolong oleh temannya, RT, tapi justru ikut hanyut. RT terbawa arus sejauh 30 meter dan selamat karena tubuhnya tersangkut rumpun pohon bambu di tepi Kali Ciliwung. DKI disebut anggarkan program normalisasi Ciliwung 400 miliar rupiah. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta disebut menganggarkan sekitar 400 miliar rupiah untuk normalisasi Kali Ciliwung dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023. Hal ini dikonfirmasi Ketua Komisi DPR DKI Jakarta Ida Mahmuda usai APBD DKI 2023 disahkan Selasa 29. Ida menyatakan 400 miliar rupiah itu akan dipakai Dinas SDA DKI untuk membebaskan lahan yang akan dinormalisasi. Ia mengakui pos anggaran normalisasi Kali Ciliwung ini sejatinya beranggaran total 700 miliar rupiah.